Day Kids. Nah adik-adik, ngomong-ngomong bulan September ini kan adalah bulan Kitab Suci Nasional. Jadi adik-adik udah baca Alkitab belum nih setiap hari? Angkat tangan yang udah baca. Kalau Karut udah, Kak Faith juga udah. Jadi adik-adik juga harus baca Kitab Suci setiap hari. Betul sekali. Kak, ngomong-ngomong tema hari ini tuh apa sih? Tema hari ini adalah mengampuni. Mengampuni tuh memerlukan kasih kan ya Kak? Betul banget, butuh cinta kasih dari Tuhan Allah kepada kita sehingga kita bisa mengampuni sesama. Nah Kak, kasih Allah itu kepada kita besar banget loh. Betul, dan Kak Ruth mau kasih tahu nih, kalau kasih Allah itu tidak akan beranjak dari kita. Wah, keren banget ya kasih Allah atas hidup kita. Kalau gitu aku punya lagu nih Kak. Apa? Judulnya Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kita sama-sama percaya bahwa kasih Allah tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Ruth mau tanya nih, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan ketika temannya adik-adik semua bandel? Apakah dimaafkan atau tidak? Apa hayo? Tentunya adik-adik harus memaafkan teman-temannya. Betul sekali, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita semua untuk mengampuni. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Wah, banyak banget dong kalau gitu. Iya, artinya kita harus mengampuni sesama kita, karena kasih itu memaafkan. Tak pernah dendam, tak simpan
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Mengampuni. Firman-Mu. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Protect us and then bless us and that I love you. Amin. Perumpamaan tentang pengampunan. Suatu ketika, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasinya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ayo Kaleb. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Allah lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Allah pasti senang sekali. Pertama, kita siapkan bahan dulu ya. Pulpen atau pensil, lem, gunting, kertas yang penuh dengan bentuk hati seperti hati 7x70, hati dengan tangan yang bersalaman yang sudah di print. Kalian bisa siapkan dengan bantuan orang tua ya. Yuk kita mulai. Pertama, warnai hati bertangan, tangan bersalaman, hati 70x70 dan 2 hati medium yang kalian sudah siapkan. Kalian warnanya bisa bebas. Yuk kita mewarnai. Setelah diwarnai, kita gunting dengan hati-hati dan rapi ya. Yuk kita mulai. Setelah kalian sudah selesai menggunting, siapkan lem kalian dan mulai mengelem. Pertama, ambil hati yang ada tangannya dan ambil tangan yang bersalaman. Lalu, lem kedua menjadi bersatu. Hasilnya akan seperti ini. Ambil hati 7x70 dan lem di bawah hati di sini. Hasilnya akan seperti ini. Siapkan 2 hati medium kalian yang kalian sudah warnai. Guntinglah bagian jari-jari antara jari tengah dan jari manis sehingga seperti ini. Lalu lem bagian telunjuk jari tengah dan tempelkan salah satu hati medium kalian dan sehingga bisa menjadi seperti ini. Sama dengan tangan yang satunya lagi. Nanti
hasilnya akan seperti ini. Sudah selesai karya hari ini. Tapi jika kalian mau, kalian bisa menambahkan karton kepada belakangnya agar tidak mudah robek, atau jika mau dipajang, ambil selembar karton dan karya kalian. Salinlah bentuk karya kalian kepada karton. Setelah selesai disalin pada karton, guntinglah dengan rapi. Setelah kalian selesai menggunting dengan rapi, lemlah. Jadi deh, sekarang lebih susah untuk dirobek dan kalian bisa pajang. Terima kasih. Dah. Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Oce. Kali ini di sesi kuis berhadiah. Masih ingat kuis minggu lalu? Ya, Kak Ruth memberikan tugas kepada kalian untuk mengirimkan video berkaitan dengan bulan kitab suci. Ada banyak video yang masuk, tapi tentunya tidak bisa semua mendapatkan hadiah ya. Nanti Oce akan umumkan video terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Hadiah masih disponsori oleh M Joyo Resto. Jangan lupa untuk coba menu-menu M Joyo Resto karena Oce sudah coba semuanya enak-enak. Kali ini Oce akan memberikan kuis untuk kalian jawab dan diumumkan minggu depan. Kalau kalian perhatikan bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang pengampunan. Nah, pertanyaan kuis minggu ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ketika muridnya bertanya mengenai pengampunan. Pertanyaannya adalah, berapa kalikah kita mengampuni? Nah, silakan jawab kuisnya melalui DM Instagram Imago DBSD. Bagi anak-anak yang baru pertama kali mengikuti acara Imago DBSD online ini dan mau menjawab kuis, silakan menjawab. Tetapi syarat pertama adalah subscribe YouTube Imago DBSD, follow Instagram Imago DBSD, lalu jawab pertanyaan melalui direct message Instagram. Nah, berikut ini adalah pemenang kuis minggu lalu. Kakak Imago D, nama saya Jetlo. Ini kebiasaan aku sebelum tidur. Malam ini Jetro akan dibacakan cerita tentang makan besar bersama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Yesus baru selesai mengajar. Semua orang lapar. Suruhlah mereka pergi mencari makan, kata murid-murid Yesus. Namun Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang itu. Silakan kirimkan alamat lengkap kalian ke direct message Instagram Imago DBSD supaya hadiah bisa segera dikirim ke tempat kalian. Sampai jumpa dan jangan lupa ajak teman-teman untuk ikut Imago DBSD online ini supaya semakin banyak anak mendapatkan berkat melalui acara ini. Shalom. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik hati, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu. Karuniai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi anak yang senantiasa mencintai Engkau, taat dan sopan, serta berperilaku baik terhadap orang tua, para guru, teman-teman kami, dan siapa saja yang kami jumpai dalam hidup kami. Tuntun dan semangatilah kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu membangun hidup kami lebih baik lagi, lebih mencintai Engkau dan mencintai sesama kami. Berkatilah para orang tua dan para pendidik kami.
Karuniai mereka dengan kesehatan rohani dan jasmani, agar terus bersemangat mendampingi dan menyemangati kami anak-anak yang sedang berjuang meraih cita-cita masa depan. Doa ini kami sampaikan kepadamu Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu dan sahabat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua serta bangsa kita Indonesia yang sedang berjuang melawan wabah virus corona senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, biasanya kalau kita mengampuni itu hati kita penuh sukacita banget ya Kak. Iya, dan hati kita biasanya jadi lebih lega. Nah, supaya hati kita tetap bersukacita, aku mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu yang berjudul Oh Sukacitaku.